wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvina Syafitri dengan NIRM 01021995 dari kelas penyuluhan perkebunan presisi 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau yang disingkat dengan PKBL dan Corporate Social Responsibility atau CSR dan Community Development atau yang disingkat dengan CD, yang merupakan ujian praktek dari mata kuliah kemitraan dan jejaring usaha perkebunan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Iman Arman SPMM dan Ibu Yeni Laura Komaladewi Butar-Butar SPMP. Adapun pembahasan dari materi saya, yang pertama yaitu membahas tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL, yang kedua yaitu membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR, dan yang ketiga yaitu membahas tentang Community Development atau CD. Adapun sub pembahasan dari materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu ada pengertian, dasar hukum, pengimplementasian, dan contoh, dan lain-lainnya. Baiklah, masuk ke materi yang kita nantikan, yaitu tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau yang disingkat dengan PKBL. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah bentuk tanggung jawab badan usaha milik negara kepada masyarakat. PKBL terdiri dari dua jenis program, yakni Program Kemitraan atau PK dan Bina Lingkungan atau BL. PK adalah suatu program yang mewajibkan BUMN untuk memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu, BL adalah sebuah program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan program atau kegiatan pengembangan masyarakat. Adapun tujuan dari program PKBL yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba bahan usaha milik negara dengan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua yaitu merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Yang ketiga yaitu program Bina Lingkungan dikhususkan kepada pemberdayaan kondisi yang ada dalam masyarakat, dan kedua program dilaksanakan melalui penyisihan laba perusahaan. Adapun dasar hukum dari program PBKL dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor per 05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian badan usaha milik negara tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Nah, PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dengan penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2%. Pelaksanaan PKBL. Nah, di mana pada program ini dilakukan menjadi 3 program. Yang pertama yaitu program Bina Lingkungan, di mana pada program ini pendanaan kegiatan program Bina Lingkungan setiap tahunnya berasal dari saldo awal tahun, penerimaan alokasi laba serta pendapatan bunga, jasa giro, serta pendapatan lainnya. Atas dana tersedia tersebut, kegiatan program Bina Lingkungan dipisahkan menjadi 2 kegiatan, yang dimana yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor per 05/MBU/2007 tentang PKBL. Yang kedua yaitu program kemitraan. Nah, di mana pada program ini untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Nah, program kemitraan ini dilaksanakan oleh BUMN kepada mitra binaan usaha mikro maupun kecil yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri
BUMN nomor per 05/MBU/2007 tentang PKBL, yaitu tentang program bina lingkungan BUMN Peduli. Nah, di mana pada program ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor per 05/MBU/2007. Nah, tentang program BUMN Peduli adalah program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri. Pun implementasi PKBL pada PT Pelindo 3 Surabaya. Nah, jadi pada PT Pelindo 3 Surabaya ini program CSR yang telah dijalankan oleh PT Pelindo 3 Surabaya diwujudkan dalam bentuk program kemitraan dan program bina lingkungan. Dalam pelaksanaan program tersebut telah menetapkan mekanisme penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan adalah dilakukan dengan metode perantara tak langsung. Nah, program bina lingkungan pada tahun 2015 yang telah dijalankan oleh PT Pelindo 3 Surabaya, yaitu yang pertama adalah penanganan bantuan korban bencana alam. Nah, yaitu dengan memberikan bantuan terhadap bencana alam banjir luapan Kali Lamong di daerah Gresik, Jawa Timur, dan bantuan untuk banjir di Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yaitu tentang partisipasi perusahaan untuk bantuan posko evakuasi korban bencana jatuhnya pesawat AirAsia di cabang Kumai, Kalimantan Tengah. Adapun contoh kegiatan dari program PKBL yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan, yang kedua yaitu tentang pelestarian alam, yang ketiga yaitu peningkatan kesehatan, dan yang keempat bantuan sarana ibadah, dan yang kelima pemberian bantuan untuk bencana alam, dan selanjutnya yaitu bantuan ketahanan pangan dengan pembagian sembako bagi masyarakat yang kurang mampu, dan yang terakhir yaitu bantuan sarana dan prasarana umum. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR. Nah, di sini CSR merupakan bentuk kepedulian ataupun tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di sekitar perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat dari program CSR, tujuan utama dilaksanakan program CSR adalah untuk meningkatkan usia operasional perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial yang bertanggung jawab pada 3 aspek atau yang disingkat dengan 3P, yaitu People, Planet, dan Profit, di mana dalam penerapannya ini fokus pada pemberdayaan masyarakat yang memang dirancang untuk jangka waktu panjang dan berkelanjutan. Adapun manfaat dari kegiatan CSR antara lain yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra brand perusahaan. Selanjutnya yaitu mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, dan meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Adapun dasar hukum dari CSR yaitu diatur oleh Nomor 40 Tahun 2007 yang berisi tentang peraturan mengenai diwajibkannya melalui program CSR oleh direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan dan CSR. Nah, pada dasar hukum ini dijelaskan pada pasal 15 huruf B tentang Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang kedua yaitu tentang pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Adapun implementasi dari program CSR, salah satu implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepemilikan asing yang masih bereksplorasi di Indonesia yakni Hess atau Corporation telah mengembangkan pelaksanaan CSR terintegrasi sebagai penunjang strategi aktivis
dan proses manajemen perusahaan antara perusahaan dan program pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan perusahaan dalam optimalisasi dampak kehadirannya di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap keterlibatan perusahaan terkait dengan kehadirannya untuk membangun hubungan yang positif dengan stakeholder, prioritas yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Adapun contoh dari kegiatan CSR, yang pertama yaitu ada rehabilitasi alam, di mana kegiatan ini dapat dilakukan sebagai tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Yang kedua yaitu ada kegiatan kemanusiaan, misalnya itu penggalangan dana untuk didonasikan, membuka kampung wirausaha, bantuan dana UMKM, dan sebagainya. Ketiga, pengolahan limbah berwawasan lingkungan. Nah, di mana pada pengolahan limbah berwawasan lingkungan ini penting untuk mengurangi toksisitas limbah saat dibuang sehingga nantinya meminimalisir kerusakan ekosistem. Yang terakhir yaitu ada pemberdayaan ekonomi karyawan, di mana perusahaan dapat mendirikan operasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, dan penyediaan bantuan dana usaha untuk karyawan. Terakhir yaitu ada materi tentang community development atau yang disingkat dengan CD. Ini merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Adapun implementasi dari program Community Development atau yang disingkat dengan CD, yaitu melalui program pembangunan secara fisik atau pembangunan infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu penyaluran dana CD melalui program pemerintah dalam pemberdayaan Karang Taruna melalui program LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Contoh dari kegiatan Community Development atau yang disingkat dengan CD, yang pertama yaitu pengembangan komunitas berbagai bidang pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pelatihan UMKM, pelatihan BUMDes, pengembangan komunitas di bidang pertanian, peningkatan hasil panen dan kelompok tani dan penyuluhan pertanian. Adapun kesimpulan dari materi saya pada hari ini yaitu tentang kemitraan dan bina lingkungan adalah bentuk tanggung jawab badan usaha milik negara kepada masyarakat. CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan juga semua pihak yang mempunyai kepentingan. Community Development atau yang disingkat dengan CD merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya ada kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Itulah materi pembelajaran